Shalom Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, selamat hari yang penuh bahagia, di mana kasih anugerah Tuhan yang dilimpahkan dalam hidup kita sampai saat ini. Kita mengucap syukur untuk kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah limpahkan dalam hidup kita sampai hari ini. Bapak Ibu Saudara, saya Raymond Lumingkewa senang bisa berjumpa kembali dalam channel kami, dalam YouTube media ini, di mana saya akan membagikan sebagian firman Tuhan buat kita semua agar nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita yang sementara di dalam dunia ini. Ya, pembacaan firman Tuhan hari ini, sharing firman Tuhan yang saya sampaikan diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12. 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12. Sebelumnya mari kita satu dalam doa agar Roh Allah berbicara buat kita, menjamah hati kita. Bapak di surga, terima kasih Bapak untuk kasih anugerah-Mu di mana Tuhan sudah melimpahkan dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan baca firman-Mu Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati hidup kami, menjamah hidup kami melalui Roh Allah yang tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan 1 Yohanes 5 ayat 10 sampai 12 dikatakan, barang siapa percaya kepada Anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta, karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Amin. Berbagailah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukan kehendaknya. Bapak Ibu Saudara, tadi firman Tuhan mengatakan seperti ini. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Sangat simpel tapi sangat dalam pengertiannya dalam kehidupan orang yang percaya. Manusia yang tidak percaya kepada Yesus Kristus tidak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Itu kebenaran. Tetapi barang siapa yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Janji Tuhan buat kita, kepastian yang diberikan buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Dia. Manusia bisa mendapatkan apa saja, segala sesuatu di dalam dunia ini. Tetapi jika tidak mempunyai Yesus Kristus, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dengan kata lain, manusia bisa gain everything in this world, but without Jesus is nothing. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, tetaplah bertahan, tetaplah beriman sampai garis finish kehidupan kita dalam dunia ini, untuk tetap percaya kepada anaknya Yesus Kristus. Dunia, ajaran dunia, agama-agama lain mengajarkan tentang basic moral kehidupan, perintah-perintah, rule untuk mendapatkan keselamatan. Tapi berbeda dengan Kristianiti. Kristianiti sudah diberikan keselamatan, sudah dianugerahkan keselamatan. Hanya kita sebagai manusia menerima dan percaya kepada janji Tuhan tersebut, kepada Yesus Kristus yang sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia. Perbedaannya sangat jelas. Kristianiti berdasarkan hubungan antara Allah dengan manusia. Ajaran-ajaran dunia mengajarkan usaha diri kita sendiri untuk bisa mendapatkan keselamatan. Ada pertanyaan yang sering kita dengar, nanti di surga siapa saja isinya? Orang-orang apa yang ada di dalam surga? Sebagian orang mengatakan
Orang yang akan pergi ke surga adalah orang-orang yang melakukan perbuatan baik. Orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang-orang yang punya amal bakti yang baik. Bapak, Ibu, Saudara, saya cuma katakan, jika surga berdasarkan perbuatan-perbuatan tersebut, saya percaya surga kosong. Karena tidak ada satu manusia yang sempurna, yang mendapatkan keselamatan. Semua manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada satu manusia yang dengan perbuatan baiknya dapat membayar segala dosa-dosanya. Tidak ada. Oleh karena itu, keselamatan disediakan oleh Allah. Keselamatan tidak kita bisa usahakan atau kita bisa repay dengan perbuatan baik kita. Tidak ada satu perbuatan baik kita yang sanggup membayar segala dosa-dosa kita. Kekristenan adalah hubungan Bapa di surga, Allah yang menciptakan alam semesta ini termasuk manusia yang mau menyelamatkan kita sebagai manusia yang sudah jatuh dalam dosa. 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sekali lagi firman Tuhan di 2 Korintus 5 ayat 21 dikatakan, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kebenaran oleh Allah bukan karena perbuatan baik kita. Kebenaran oleh Allah karena anaknya Yesus Kristus yang sudah melakukan karya yang sempurna 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia mati buat kita sehingga hubungan kita dengan Bapa dipulihkan kembali. Sehingga hubungan yang sudah retak pada saat Adam dan Hawa sudah hilang, itu diberikan kembali. Sehingga kekristenan bukan berdasarkan perbuatan atau amal baik kita atau rule-rule yang kita lakukan, tetapi karena anaknya Yesus Kristus sudah datang ke dalam dunia ini dan sudah menghapus segala dosa-dosa kita, dan Dia tanggung segala dosa-dosa manusia di dalam Yesus Kristus, sehingga kita dibenarkan oleh Allah. Coba renungkan kembali firman Tuhan ini. Yesus, anak Allah yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kita dibenarkan oleh Allah karena kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya, jadi kebenaran kita righteous bukan karena usaha kita sendiri, bukan karena perbuatan apa yang kita lakukan di dalam dunia ini, tetapi karena anaknya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, menanggung segala dosa-dosa manusia, sehingga Dia yang tidak berdosa menjadi dosa karena kita yang berdosa sehingga menjadi dibenarkan karena Dia. Luar biasa. Sehingga kita yang berdosa tidak jadi berdosa, sehingga Allah membenarkan kita karena Yesus Kristus. Luar biasa firman Tuhan mengingatkan buat kita semua bahwa kita harus tetap tinggal di dalam Yesus Kristus. Jangan tinggalkan keyakinan kita di dalam Yesus Kristus. Roma 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan seperti ini. Roma 5 ayat 17 sampai 18 dikatakan, sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang telah beroleh pembenaran untuk hidup. Lihat Bapak, Ibu, Saudara, ya, karena satu orang telah berbuat dosa, maka maut telah berkuasa oleh satu orang tersebut, yaitu Adam. Ya, saya bacakan lagi di ayat 17. Sebab jika oleh
dosa satu orang. Siapa itu? Adam. Maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita dijuluki orang berdosa bukan saja karena kita melakukan perbuatan dosa, karena kita sudah mendapatkan upah dosa dari satu orang tersebut, yaitu Adam. Sehingga manusia tersebut berdosa di hadapan Allah karena satu orang tersebut. Tetapi firman Tuhan mengatakan, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran. Di sini ditekankan menerima, yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu. Siapa? Bukan Adam, yaitu Yesus Kristus. Sebab katanya, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Jelas, karena satu orang berdosa, karena Adam sudah melanggar, maka semua orang, semua kita, tidak ada pengecualian, manusia sudah beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Wow, luar biasa sangat ini firman Tuhan menegaskan buat kita, mengingatkan buat kita. Karena kebenaran satu orang, karena Yesus Kristus benar, barang siapa yang menerima dia dan percaya akan dia, maka kita menerima kebenaran dan kehidupan yang kekal oleh karena suatu orang tersebut. Impactnya luar biasa. Kalau Adam saja mempunyai impact yang luar biasa, maka Yesus lebih besar lagi, mempunyai pengaruh yang lebih besar, luar biasa. Impact yang luar biasa. Dikatakan karena satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Semua orang diberikan kebenaran untuk memperoleh kehidupannya kekal. Syaratnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup kita. Dan kita percaya dia tinggal di dalam hidup kita. Dan kita mempunyai kepastian bahwa kita memperoleh kehidupan yang kekal. Karena Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan kita. Bukan karena kita mengikuti perintah-perintahnya. Bukan karena kita melakukan amal bakti yang baik. Maaf Bapak Ibu Saudara. Banyak orang-orang baik yang bukan orang Kristen. Orang-orang yang tidak percaya Yesus Kristus juga banyak melakukan perbuatan baik. Mereka mempunyai moral yang baik, saling mengasihi, saling menolong. Tapi sayang Bapak Ibu Saudara, mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Mereka tidak mendapatkan hidup. Itu yang sangat kita sayangkan. Tetapi kekristenan is not about perbuatan baik kita. Biarpun kita percaya perbuatan baik itu tersebut harus dilakukan oleh kekristenan, oleh orang Kristen. Tetapi dasar kekristenan kita adalah hubungan kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Maka perbuatan baik tersebut akan mengalir. Tujuan kita bukan perbuatan baik. Seringkali kita jadi burden karena kita berusaha untuk melakukan perbuatan baik tersebut. Sedangkan firman Tuhan mengatakan di Yohanes 15 dikatakan bahwa barang siapa tinggal di dalam dia, maka dia akan berbuah. Dengan kata lain, kalau kita menghendaki perbuatan baik kita keluar menghasilkan buah, tinggallah di dalam Yesus. Berhubungan baik dengan Tuhan Yesus Kristus. Membaca firman-Nya, mendengarkan apa yang dia ingin katakan, lakukannya. Mengingat kasih karunia Tuhan dalam hidup kita, kebaikan-kebaikan yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, maka dengan sendirinya Roh Allah yang akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik kita melalui di hidup kita. Sehingga bukan usaha kita lagi untuk menghasilkan perbuatan baik, tetapi karena Roh Allah yang tinggal dalam hidup kita, perbuatan baik kita itu akan mengalir dengan sendirinya. Ini yang jadi perbedaan buat kita. Dan banyak juga kita salah mengerti pada saat kita menjadi orang Kristen. Tujuan kita adalah berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik, melakukan perintahnya. Akhirnya kita jadi burden, akhirnya kita menjadi beban berat.
No wonder Tuhan Yesus bilang katakan seperti ini, mengundang kita. Hai marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Yesus mengundang kita supaya kita menjadi, jangan punya beban. Jangan punya jadi burden sehingga kita tidak bisa dapat menikmati kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan dalam hidup kita. Tuhan Yesus mengingatkan buat kita agar kita tetap menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita dan tinggal di dalam hidup kita. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, perbuatan baik kita, rule yang kita lakukan tidak bisa menghasilkan keselamatan. Perbuatan baik kita, amal bakti kita, mengikuti perintah-perintahnya tidak menghasilkan keselamatan. Keselamatan adalah pemberian Tuhan melalui anaknya Yesus Kristus. Perbuatan baik itu benar, tapi tidak menghasilkan keselamatan. Keselamatan itu hanya karya Yesus Kristus yang dilakukan, yang diberikan kepada manusia. Yang percaya kepada Dia, maka mereka mendapatkan kelimpahan hidup yang kekal bersama Yesus Kristus kelak nanti. Ya, kita percaya. Dan di Roma 7, di sini ada kesaksian dari Paulus sendiri, pengakuannya sebagai manusia. Luar biasa saya baca ini. Paulus kita tahu bagaimana dia adalah orang yang mengikut Tuhan, ajaran Tuhan, religius yang luar biasa. Dia turuti perintah-perintah Tuhan, dia lakukan itu. Tapi dia berdosa, dia dijamah Tuhan dan dia bisa mendapatkan kebenaran bahwa kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan dia saja. Ya, dia mempunyai kesaksian hidup yang dia mau bagikan dalam hari ini buat kita semua. Diambil dari Roma 7 ayat 18 sampai 25. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu Saudara. 18 sampai 25. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, ini kata Paulus, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Wow, kesaksian Paulus luar biasa. Ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah, tetapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Paulus katakan itu. Karena dia tahu perjuangan apa yang di dalam dirinya sedang berjuang untuk melawan dosa melalui hukum Taurat. Dia katakan, aku ini manusia celaka. Apa yang baik malah aku perbuat yang jahat. Kontradiksi, berbeda apa yang di dalam dirinya. Itu Paulus. Dan bukankah itu begitu juga dengan kita? Kita yang sudah percaya kepada Yesus Kristus terkadang seperti itu. Yang baik yang kita harus lakukan, tapi yang jahat yang keluar yang kita lakukan. Itu kesaksian yang sama seperti kita, betul. Makanya Paulus bilang, aku ini manusia yang celaka. Tapi lihat perkataan Paulus. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukurlah kepada Allah. Give thanks to the Lord. Aku mengucap syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus tahu benar bahwa kelemahannya, keterbatasannya, kekurangannya di dalam tubuh ini yang cuman tidak berkuasa untuk melawan dosa. Dia tahu itu. Dia katakan, aku ini manusia celaka.
Tapi syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah melepaskan maut buat kita semua. Inilah kesaksian buat kita. Tinggallah di dalam Yesus Kristus, maka engkau akan menghasilkan perbuatan-perbuatan baik. Jangan mau ditipu oleh iblis. Iblis selalu menghukum kita. Kamu kurang ini, kurang ini, kurang itu, kurang ini. Tengking di dalam nama Yesus. Hei iblis, lihat karya Yesus yang sempurna 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Dia katakan, it is finished. Katakan kepada iblis bahwa engkau tidak dapat menghukum aku lagi, karena karya Yesus sudah menyelesaikan buat aku 2000 tahun yang lalu, buat keselamatan buat kita semua, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengatakan kembali buat kita, kepada kita yang sudah percaya, sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Efesus 2 ayat 8 sampai 10 dikatakan, sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bapak Ibu Saudara, hanya orang-orang yang memegahkan diri biasanya adalah orang-orang yang sombong, yang mengatakan, oh I did this one, saya melakukan perintah Tuhan, saya mengikuti perintah-perintahnya. Itu biasanya adalah orang-orang yang seperti itu. Mereka sombong. Tetapi bagi kita yang tidak bisa berbuat apa-apa, seperti Paulus katakan tadi, aku manusia celaka, tapi syukurlah aku diselamatkan karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan di Efesus katakan, jangan ada orang yang bisa memegahkan dirinya sendiri. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, setelah kita diselamatkan bukan karena perbuatan baik kita atau usaha-usaha kita sendiri, tetapi itu semua pemberian Allah. Tuhan Allah mau supaya kita mau hidup di dalam Yesus Kristus hari lepas hari. Dan percayalah, maka buah-buah roh tersebut, perbuatan-perbuatan baik tersebut akan mengalir dengan sendirinya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua di hari ini. Jangan lepas kepercayaan kita. Do not give up apa yang kita sudah percayai, bahwa Yesus sudah memberikan kelimpahan hidup yang kekal buat kita. Kepastian hidup. Di dalam Yesus kita akan hidup selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati sampai hari Minggu, sampai Maranatha. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.